sebentar lagi, 1 minggu lagi, pasti ada banyak sekali lapak-lapak kambing. Awalnya kosong menjadi banyak sekali, ya. Itu disarankan nggak mereka menggunakan asap seperti apa ya, bakar-bakar apa gitu loh, supaya menghilangkan bakteri apa yang punya. Ini diajukan apa? Karena rumah saya juga dekat sama mereka gitu. Ini mengganggu saya sekali. Diajukan untuk kamu apa untuk kambingnya nih ya? Nah, maksudnya dua-duanya, maksudnya kita. Tuhan kok gatal-gatal ya? Gatal-gatal. Enggak, aku ya bingung, Pak. Ini kan aku mau korban 100 kambing dan 70 sapi. Wow, itu beneran apa mainan? Rencana. Masuk rencana itu nggak masalah ya? Nggak masalah. Aku rencana juga 1000, Bet. 1000 ya? 1000 apa nih? 1000 lagi. Ini kan Juni tanggal 28. Insya Allah nanti ya. Masalahnya apa nih? Korban. Masalahnya di Kabupaten Mojokerto itu banyak sekarang penyakit LCD. LSD. LSD. Nah, penyakit apaan? Beneran nih ada yang baru nih. Serius, makanya kita datangin Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto. Ada Mbak Nurul Hidayah sama Mas Arman. Selamat pagi Mbak Nurul. Mas Arman. Siap. Kita ngomongin soal ternak yang sekarang penyakitnya itu aneh-aneh lah. Karena temanku nih ada yang baru nih penyakit. Bener nggak sih, Dok? Iya, kita pengen tahu ya. Iya, betul. Jangan-jangan dia hoax, dia suka bohong soalnya. Gimana nih? Iya. Sejak tahun 2023 ini ada lagi, Mas, satu penyakit lagi tambahan. Selain PMK? Nggih, selain PMK. Oke. PMK-nya masih jalan, ketambahan lagi satu penyakit yang tidak ada di Indonesia, hadir di Indonesia, khususnya juga di Mojokerto juga kena. Sejak tahun 2023 bulan Februari. Dokter, saya tahunya itu LSD ya, tapi nggak tahu kepanjangannya apa sih? L-nya itu lampi, S-nya skin, D-nya disease. Tadi lampi skin. Berarti kulit ya? Lampi itu benjol. Jadi benjol. Aku suka pemain lampi-lampi tuh. Gitu ya dokter ya? Oke, berarti ini yang diserang kulitnya. Kulit Penampakan fisik atau gejala awal ketika ternak ini sudah kena LCD ini seperti apa? LSD, Mas. LSD. LSD. Kamu mau beli itu benar? LSD terus ya. Dari penampakan fisiknya awal ketika ternak itu terinfeksi itu akan menunjukkan gejala dalam waktu 1 minggu. Dalam arti begini, jika ada ternak sakit di sekitarnya sakit LSD, maka ternak yang lain bisa terserang, tetapi tidak langsung menunjukkan gejala. Paling tidak seminggu kemudian dia menunjukkan gejala. 1 minggu? 1 minggu kemudian sampai 4 minggu tergantung dari daya tahan tubuh ternak tersebut. Kalau daya tahan tubuh ternak tersebut baik, dia menunjukkan gejala 4 mingguan, 4 minggu setelah terinfeksi. Tapi jika gejalanya itu cepat muncul, berarti lemah itunya daya tahan tubuhnya. Yang awal yang menjadi perhatian kita awalnya itu bukan demamnya. Semua penyakit itu akan menimbulkan demam, Mas. Meskipun penyakit PMK, penyakit virus, bakteri itu akan menimbulkan demam. Ketika ternak itu demam, kita lihat gejala yang lainnya. Dia juga melakukan hipersalivasi. Seperti PMK juga hipersalivasi. Apa itu? Liur berlebihan. Sampai tidur loh, benar ya? Mimpi. Awalnya ketika menunjukkan gejala itu, karena Mojokerto ini masih wabah PMK, petugas kami itu mengira PMK, masih PMK. Setelah hipersalivasi ada penurunan kondisi makan, penurunan nafsu makan. Setelah itu akan muncul gejala yang khas. Gejala khasnya ini yaitu kulit ada benjol sekitar ukuran 2-5 mili, ada juga yang lebih besar. Itu menyerang beberapa bagian tubuh, yang leher, sekitar perut, bahkan sampai maaf kalau alat kelamin jantan itu kalau memang ternaknya jantan bahkan ambing, puting gitu nggih. Untuk yang ternak dengan kondisi tubuh yang jelek itu bahkan merata semua tubuh. Oke, saya pengen tahu dokter. Pertama kali ditemukan penyakit ini di Mojokerto di mana? Sebenarnya beberapa sejak Januari itu
sudah ada penyakit ini sudah dilaporkan hampir merata di semua kecamatan. Ya, cuman yang menjadi perhatian secara berturut-turut itu daerah Kemelagi, Belanggu, dan Dawar. Itu Februari. Oleh karena itu kita menindaklanjutinya dengan kita berkoordinasi dengan Dinas Peternakan Provinsi dan Lab Tuban, Lab Kesehatan Hewan Tuban. Kita mengadakan surveillance pengambilan sampel itu pada tanggal 21 Februari. Lah, sampelnya itu berupa kerokan kulit. Jadi kulit yang benjol-benjol itu kita buka. Kita buka dalamnya itu kita ambil kerokan kulit sama kerokan isi benjolan tadi, isi nodul. Setelah itu kita ambil darahnya. Setelah itu kita swab seperti PMK, swab di hidung dan di tenggorokan. Lalu kita uji dengan PCR dan ELISA. Dari hasil uji itu Maret ternyata kita positif, 27 Maret kita positif, 27 Februari maaf, suratnya baru tuh 27 Februari kita positif virus LSD 100%. Itu 2 Maret itu kita ditetapkan menjadi daerah dengan kasus LSD Mojokerto. Itu tadi kalau misalnya fisiknya kuat, bisa nggak dia ngelawan virus ini akhirnya nggak sakit? Bisa, karena di lapangan yang terjadi di lapangan, seandainya satu peternak ya Mas ya, satu peternak itu memiliki 4 ekor ini contoh yang di lapangan, 4 ekor ternak, 1 atau 2 terkena, yang lainnya belum tentu terkena, gitu. Jadi tergantung, memang penyakit ini penularannya juga tidak besar, penularannya 40%, beda dengan PMK. PMK ketika satu kandang itu sudah tertular satu, pasti tertular semua. Mas Arman, Mas Arman ini di Dinas Pertanian sebagai pengawas mutu bibit ternak. Saya pengen tahu Mas Arman, dalam pengetahuan di lapangan ketika peternak itu ternaknya mendapatkan penyakit seperti ini kan dibilang Dr. Hidayat tadi bahwa ini penyakit yang dari luar negeri, ya kan? Virus lewat serangga juga. Nah, apakah dari hama yang ada, begitu Mas Hatta ya, ketika ini terjadi, ibaratnya kayak penyakit ini, Aedes aegypti. Jadi misalnya serangga ini ke ternak satu, nyakot, terus ke ternak lain bisa, langsung ini bisa, atau gimana, Mas Arman? Jadi penyebarannya yang seperti dikatakan Bu Nurul Hidayat tadi itu cuma 40%, karena itu tadi daya tahan tiap ekor sapi kan berbeda-beda, ternak berbeda-beda. 2, penyebarannya hanya melalui gigitan serangga tadi. Masukkan virus itu ke dalam jaringan darah. Jadinya otomatis dapat serangga itu tadi. Antara 3 nyamuk, lalat sama lalat. Caplak. Caplak itu. Caplak yang besar itu ya. Caplak yang besar itu antara 3 itu. Nah, ini sebenarnya penyakit ini kan tidak membahayakan karena kan 40% penyebarannya. Yang dibilang Dr. Nurul Hidayat tadi. Dan tidak mematikan juga. Nggak mati ya? Cuman kayak lihatnya itu kayak gimana gitu ya? Kan lubang ya, betul. Cuma sebagian rata-rata itu nggak ada yang leher saja, rata-rata hampir merata semua. Merata semua. Area leher sampai perut semua ya. Merata. Jadinya kalau kita telat itu macam-macam, ada yang masih kecil itu sudah kering kalau dia penanganannya cepat. Kalau penanganannya agak lambat itu ada yang 5 cm itu tadi sampai keluar eksudat. Isinya apa? Air atau jangan-jangan ada hadiahnya di situ? Logam dulu ya, Pak. Jaring itu sih Mas, kalau bukan juga benjolannya itu tidak empuk, jadi benjolannya itu padat. Ya, pada waktu kita kerok itu ada semacam jaringan ikat di dalamnya. Ya, ada darah, ada semacam jaringan itu ikat itu apa ya? Kayak sel-sel yang mati, jadi numpuk kayak jerawat, persis jerawat itu kan buatan jerawat itu kan tidak genjur-genjur tapi padat gitu. Nah, padat begitu dibuka ada nananya juga, ada itunya juga. Seberapa khawatir peternak di Mojokerto ketika ini sudah kalau sebenarnya kematiannya tuh yang tinggi itu pada pedet. Pedet? Sapi? Pedet itu sangat tinggi. Kenapa? Berarti ini tidak hanya sapi dewasa tapi juga semua umur. Semua ya? Semua umur. Tapi hanya sapi, sorry. Kambing. Ini kalau penyakit ini khusus spesial untuk ternak dan kerbau. Tidak, ya sapi dan kerbau. Untuk kambing dan domba
tidak beda dengan PMK. Kalau PMK itu menyerang semua ruminansia berkuku belah, tapi kalau LSD khusus untuk sapi dan kerbau. Adapun hewan liar yang bisa terserang itu golongan banteng, bison, tapi itu kan masih kelas apa? Bovil, kelas sapi bovine itu. Jadi hanya itu untuk ternak ruminansia kecil itu tidak terserang. Oke, Dokter Nurul, ini kan sebentar lagi ya kurban akan dilaksanakan kan bulan Juli. Nah, ciri-ciri awal ketika di pasaran kan sekarang sudah marak nih, entah legian entah apa gitu ya. Itu sudah marak dokter ya. Ketika misalnya saya orang awam yang ingin kurban untuk sapi terutama, apa pertama kali yang harus saya lihat ketika saya tidak menginginkan adanya penyakit itu nanti? Surat keterangan kesehatan hewan. Surat keterangan harus ada ya? Dengan harus minta surat keterangan kesehatan hewan. Kalau nggak ada perlu dipertanyakan. Kalau tidak ada, tidak ada, dengan minta ke petugas pasar hewannya itu untuk mengurus ininya. Nanti petugas pasar hewannya akan ke dinas. Ada petugas atau ke petugas penyuluh ya Mas ya, bukan BPNG. Nanti ke petugas dinas, petugas kesehatan hewannya akan ke sana, dicek, akan menerbitkan surat keterangan kesehatan hewan. Jika tidak mau, petugas pasar hewannya tidak usah dibeli. Karena akan menjaga penularan penyakit. Gitu. Karena tidak semua penyakit itu menimbulkan gejala. Gitu. Tadi bisa dilihat 1 minggu sampai 4 minggu. Ini tidak membahas PMK nih, PMK ataupun LSD, tetapi semua penyakit pada umumnya tidak selalu menimbulkan gejala. Yang dikhawatirkan adalah dia masih dalam masa inkubasi, kita beli kan belum menimbulkan gejala nih Mas. Jika ternaknya itu dalam 1 minggu dijual, berarti kan belum menimbulkan gejala. Tapi sudah ada virus di situ, itulah yang lebih bahaya. Ketika dipotong baru gejala. Konsumsi Mas. Dan penularannya kan juga lebih cepat dari penyebaran itu rasuk virusnya. Gitu. Oke, Wika Muda, saya ingin mewakili Wika Muda. Kalau kambing secara fisik seperti apa? Mas Arman atau Dokter? Mas Arman. Kalau yang baik, yang kurban seperti apa? Yang sehat. Yang sehat. Satu ya pasti dari kita lihat dari ciri-ciri fisiknya dia itu kan satu matanya, dari matanya pasti bersinar lah, bersih lah. Bersih. Iya. Kalau matanya pasti bersih itu pasti dia sehat. Kedua dari bulunya. Seperti apa Mas bulunya? Bulunya itu kalau bahasa Jawa itu klemis dalam. Kalau dia terkena sinar matahari itu dia bisa memantulkan cahaya, jadi mengkilap gitu. Bukan kusam ya? Bukan kusam, dia nggak kusam. Itu pasti sehat lah. Bisa diakali nggak sama penjual? Misalnya dikasih minyak sampo, nggak bisa. Nggak bisa ya? Kayak rambut manusia kan kalau dikasih minyak kan klemis gitu ya? Ya mungkin dia lebih lembut, tapi dia nggak bisa klemis. Nggak berbrut gitu Mas. Ya nggak berbrut ya. Dia pasti kan kalau mau ke pasar kan dia dimandiin. Itu paling bersih aja. Tapi dia nggak bisa mengeluarkan jadi ini alami tak? Selain itu otomatis kalau dari acuan kami dari Fatwa MUI nomor 32 tahun 2022 kemarin itu tidak cacat. Nanti cacat itu kalau untuk jantan kambing atau sapi jantan itu tidak sangklir itu apa ya, testisnya 1 itu loh sangklir. Cacat. Itu kan termasuk cacat atau nggak bisa jalan atau itu cacat fisik lah, fisik. Dan yang pasti itu buat kita yakin itu umur, syaratnya juga kan ada umur. Umur itu kalau kambing itu 1 tahun, kalau sapi minimal 1 tahun. Kalau sapi itu minimal 2 tahun. Jadi kita lihat umur itu kalau kami yang biasa itu kan lewat giginya. Giginya seperti apa Mas Arman? Gigi itu ada poel. Iya, poel, pastinya poel. Jadi kalau sapi sama kambing itu giginya cuma ada di depan sama di belakang saja. Jadi gigi depan itu ada 4 pasang. 4 pasang, 4 di atas, 4 di bawah, 4 pasang. Kalau dan semuanya itu rata, kecil semua, rata kayak gigi anak. Gigi Mas Ferry ini juga kecil-kecil. Belum poel. Giginya itu rata kecil-kecil semua. Dia nggak tahu Mas Arman, poel itu seperti apa? Namanya poel itu dia sudah tanggal gigit dia jadi tanggal 1 diganti dengan gigit
yang besar 2 kali lipat ukurannya dia. Itu poel. Itu poel. Sudah poel maksudnya. Poel. Kalau kecil-kecil semua belum poel. Belum poel, masih kecil, masih belum 1 tahun kalau habis. Itu kan gigi. Masih muda berarti. Masih muda dia. Iya. Yang poel itu ketika dia sudah berganti gigi, gitu ya? Berganti gigi. Kelihatan kok. Jadi ada yang kecil-kecil rata, terus ada yang besar itu berarti sudah poel. Itu bisa dan sudah boleh ya? Sudah boleh itu. Apalagi kalau semua ya. Kalau semua udah tambah sudah. Berarti itu sudah lebih dari 1 tahun, Bos. Sudah tua yang berarti. Usur akhir. Udah keras dagingnya dong. Selain itu Mas Arman, ada lagi itu yang terakhir itu mungkin jangan terlalu kurus lah. Biasanya kan kita nyari patungan kan kalau di rumah tangga kan patungan berapa orang itu soal budget soal budget itu semurah ini 14 juta atau di bawah itu harusnya murah, cuma ternyata sapinya kurus. Itu juga kalau bisa dihindari karena kita kan nyarinya daging nanti kalau kita bagi di waktu kurban itu. Dia itu kurus tuh kelihatan banget lah, tulangnya paling tulang yang iga itu kelihatan itu wis kurus, otomatis kurus. Itu jangan dihindari lah, walaupun itu harganya murah. Mending kita cari kambing atau ada standar berapa sih sekarang untuk harga, tahu nggak? Harga kalau kambing antara kan kambing 3,5 sampai 6 juta. Kalau sapi? Kalau sapi 20-an ya. Sekarang sudah 17 sampai 17 paling murah sekarang. Minimal 17 itu bobot 200 kiloan. Oke, Mas Aman, saya pengen tahu ketika ada sapi dari luar Mojokerto yang masuk ke Mojokerto, itu apa yang harus dilengkapi? Dan ketika itu suratnya nggak ada, apakah dia harus balik lagi ke daerah tersebut atau gimana? Itu di sini sekarang kami dalam pribadi pun saya sama Bu Nurul ini berkolaborasi di lapangan untuk mengatasi penyakit-penyakit tadi PMK sama LSD. Jadi Bu dokter ini yang bagian vaksinnya, mereka ke lapangan, kami di bidang peternakan bagian recordingnya. Jadi kita mencatat semuanya. Di sini dari pusat kita dialokasikan sekitar 50.000 eartag. Jadi semua ternak besar, terutama sapi ini wajib mempunyai eartag. Jadi eartag itu apa? Anting. Giwang. Ada nomornya itu. Ada nomornya, ada barcode-nya sekarang. Itu apa itu? Mas Arman, maksud fungsinya apa? Itu harus saya tahu ya. Ada kayak tende gitu ya. Iya. Itu sekarang jadi KTP-nya ternak. Itu yang orang bikin apa? Itu ada barcode-nya. Scan barcode, kelihatan ini ternak. Iya. Dari yang diketahui dari barcode itu apa? Yang menjelaskan apa nantinya? Pemilik. Umur, kelihatan kan sudah jelas umur. Jadi kan kita nggak ragu lagi umur. Terus asalnya, asal daerahnya. Mungkin kalau asalnya jauh kan mungkin butuh apa istilahnya rehat dulu lah kalau mau dipotong kan. Asalnya kan kelihatan juga ini asalnya ternyata jauh juga. Pemiliknya. Nama ya asal kan pemiliknya sama riwayat kesehatannya. Sudah vaksin PMK, sudah vaksin PAD kelihatan di situ. PMK, LSD juga kelihatan di situ. Artinya yang dijual sama penjual waktu mau kurban, apa nggak ada di itu juga? Ada. Kalau sapi wajib. Kok kenapa harus tadi minta surat lagi ke dinas? Karena bisa juga ada penjelasan dari bagiannya. Iya, gini Mas. Kan persyaratan dalam masa PMK dan LSD ini wabah itu untuk ternak semua yang masuk itu selain untuk telah dianting, dianting di situ kan tidak ketika menunjukkan dia tidak divaksin. Kalau divaksin dia boleh masuk, tapi tetap harus pada saat dikirim itu harus dalam keadaan kondisi sehat secara fisik juga. Nah, meskipun sudah divaksin, katanya sudah divaksin, tapi kalau dia perjalanan waktu kan kita nggak tahu. Iya, terus yang kedua dia ketika kita barcode, kita scan barcode, ternyata dia belum divaksin. Itu pentingnya kenapa ada tag giwang tadi. Ketika dia tidak semua hewan yang di barcode itu divaksin. Idealnya divaksin ya Mas ya. Idealnya sudah divaksin, tetapi mungkin ada beberapa daerah hanya memasang tindik saja, memasang tag aja tanpa divaksin nanti sajalah gitu. Lah itu kita kita menentukan langkah selanjutnya. Jika ternak tersebut belum divaksin, maka boleh dikeluarkan dengan syarat harus melalui uji lab. Gitu. Butuh berapa hari, Dokter Nurul? Kalau PCR itu sekitar 2-3 hari. Iya. Kita pengen tanya juga, Dokter Nurul. Kalau di pasar-pasar ternak untuk menjelang kurban ini, apakah
sudah disterilkan, dalam artian ada disinfektan yang masuk itu ternaknya, disemprot gitu atau gimana? Di seluruh pasar di Kabupaten Mojokerto? Kalau pasar hewan milik pemerintah kan saat ini masih ditutup, Pak. Kalau berdasarkan surat edaran Bupati, kita kan belum ada surat edaran yang baru untuk pelaksanaan kurban. Jadi kita masih mengacu surat edaran Bupati Mojokerto tahun kemarin untuk pelaksanaan kurban dalam masa wabah PMK ini. Jadi sebelum tanggal pelaksanaan pemotongan hewan kurban itu, pasar hewan itu memang dijadikan pusat untuk tempat penjualan, dibuka sementara untuk tempat penjualan hewan kurban. Terus ada beberapa juga selain di pasar hewan, tetapi lokasinya itu harus mendapat persetujuan Dinas Pertanian. Nah, sebelum dibuka, kita melakukan tindakan kebersihan, melakukan desinfeksi area pasar, area tempat penjualan. Kita juga menyiapkan kandang isolasi, jagani, maksudnya untuk begitu ternak masuk di situ kelihatan sehat, tetapi pada waktu menunggu dibeli ternyata ternak tersebut menunjukkan gejala, itu harus dipisah. Jadi kita menyiapkan selain alat untuk penyemprotan itu tadi, kita menyiapkan tempat khusus untuk menjagani kalau memang ada kasus ternak kurban yang semula sehat tiba-tiba sakit, kita pisahkan. Jadi beberapa sarana prasarana tambahan itu banyak beda dengan sebelum wabah. Oke, medis khusus. Kalau vaksinnya tadi dari ternak-ternak yang akan dikurbankan Mas Hatta, ini kan PMK masih ada ceritanya. Masih ada. Vaksinnya itu vaksin pertama durasinya dengan ke vaksin kedua berapa minggu? 3-5 minggu. Oke. Setelah itu dari yang kedua ketiga boosternya? Booster 6 bulan. 6 bulan. Mirip COVID sih. Sama ya sebenarnya. Beda Mas kalau LSD. Iya, kalau gimana? LSD 1 kali seumur hidup. 1 kali aja? Seumur hidup. Mulai dari usia berapapun. Mulai dari pedet baru lahir sampai sudah tua. Kalau PMK, pedet usia baru bisa divaksin usia 2 minggu. Untuk penyakit yang LSD ini, tingkat penyembuhannya berapa persen? Jika itu tadi Mas, jika penanganannya cepat, tidak diberikan pakan yang sehat, pakan yang bagus, itu tingkat kesembuhannya itu secara klinis itu bisa sembuh 100%. Lah itu bedanya 100%, tetapi membutuhkan waktu yang sangat lama dan kerusakan yang permanen. Jadi menimbulkan beberapa bekas kerusakan. Sorry, ini sapinya tadi atau ternak sapi tadi, ini kan lubang-lubang gitu ya, Bandul ya, lubang dan rumput aja bisa masuk gitu. Nanti kalau sembuh, dia tetap seperti itu atau pulih seperti semula? Sehat maksudnya? Ada beberapa yang tidak pulih Mas ya. Tapi ada beberapa di lapangan itu dengan penyuntikan vitamin, vitamin K, vitamin D untuk kulit, vitamin K, vitamin kan untuk kulit ya. Itu ada beberapa yang sudah istilahnya tumbuh bulu juga. Sudah iya, tapi tidak semulus yang awal. Nah, ini kan berarti tingkat penjualannya terendah. Iya, harga jualnya turun karena organ peternak masalahnya. Loh, ini pasti shock loh masalah ketika peternak mendapati ternaknya waduh gini. Wah, sudah hatinya apalagi ini bukan milik sendiri, milik orang lain dan itu patungan gitu loh. Pasti rugi, Mas. Soalnya satu biaya pengobatannya aja udah berapa itu selama berminggu-minggu, minimal 2 minggu, paling cepat itu 2 minggu, bisa sampai 4 bulan di pengobatan sampai pulih sempurna itu. Jadi istilahnya dari pengobatan aja biaya juga membengkak banyak. Ya kita mungkin kita potong daging aja kalau memang sudah fit 100% lah sembuh 100%. Sorry, itu kalau sudah sembuh boleh dikonsumsi? Iya. Kalau sudah sembuh 100% kan boleh, kan nggak kelihatan. Tapi gini Mas. Virus itu ada di dalam nodul itu dalamnya benjolan. Itu selama 35 hari. Jadi jika ternak tersebut sembuh, dinyatakan sembuh, tidak ada nodul, tidak ada itu bisa dikonsumsi dengan beberapa perlakuan. Tetapi yang kadang tidak bisa dikonsumsi itu nilai estetiknya. Nilai estetiknya dalam arti cekongannya, benjolannya itu kan menimbulkan kalau sudah istilahnya jebrot ya, itu akan menimbulkan sumir-sumir gitu Mas, atau bolong-bolong gitu sampai ke daging. Kalau sudah sembuh 100%?
Bisa boleh, tapi tidak apa yang mengkonsumsi itu jijik itu loh. Iya, keilingan waktu sakitnya mungkin. Ya, terus dan juga di tapi di daging itu iya kelihatan di daging gitu. Iya. Oke, sebentar. Kan dari Februari punya. Iya. Sampai sekarang ada yang sembuh 100% apa belum? Ada yang sembuh, tapi ya itu mesti meninggalkan. Tapi begini aku mikirnya sekarang aku nggak konsumsi sapi. Bayangin Mas Arman, sekarang gini, kalau misalnya dia sembuh ya, kita kan nggak tahu nih di pemotongan hewannya seperti apa ya. Tahu-tahu kita sudah tahu daging gitu aja. Bakso gitu ya, iya bakso. Mas Arman, Mbak Nurul, ini kalau misalnya ada orang oknum ya, saya nyebut nakal, yang penyakitan, sikat. Ya, itulah pentingnya kita memasak. Pentingnya memasak dengan cara benar. Gimana cara? Masih bisa di atas. Minimal 65 derajat. Kalau kita dari Dinas Pertanian kan kita sudah ada aturannya yang baku bahwa untuk pemotongan sapi, kerbau, hewan besar itu wajib di RPH. Jadi kalau di RPH itu kita ada petugas dari dinas juga di RPH. Ada ya? Ada. Jadi ada petugas dari RPH. Jadi kalau nggak di RPH dia kena sanksi sekitar 300 jutaan per orang. Per ekor ya. Per ekor. Efeknya apa sih sampai kalau misalnya kemakan manusia? Belum sempat tahu ya, karena baru sekali ya. Oh ya, kalau LSD ini dan PMK tidak zoonosis, ada tidak menular ke manusia. Enggak, maksudnya dagingnya kalau misalnya kemakan konsumsi lah ya masalah. Tidak masalah. Tidak masalah. Cuman sisinya itu. Terus saya menambahkan Mas, kalau yang kerugian bagi peternak itu selain harga jualnya rendah, itu beberapa peternak bunting itu keguguran. LSD keguguran. Dan juga pada ternak jantan itu infertil, majer. Nggak bisa beranak. Iya, tidak bisa membuahi spermanya, tidak bisa membuahi itu. Diserang virus. Dan kematian pada budak itu termasuk banyak. Oke, saya pengobatan dari peternak sendiri, ini biaya full dari peternak ada subsidi dari pemerintah. Karena kita kan dapat dukungan dari pemerintah itu berupa peralatan, terus obat-obatan. Itu selama ini karena dengan mempertimbangkan masih ada stok obat di dinas, ini kita free pengobatan. Peternak apa nih yang harus dibayar dari peternak? Tidak sih, tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali, free. Masuk vaksin juga? Vaksin free. Tapi LSD ini karena kita dapat alokasi dari kementerian sedikit Mas, hanya 1.100 ekor. Jadi untuk peternak yang lain bisa beli vaksin sendiri, situ mandiri maksudnya. Sama sekarang berapa nih yang udah terjangkit? 907. Wow. Masalah begini, yang saya pikirkan itu ketika dia peternak perorangan yang punya banyak sapi nggak masalah. Tapi ada beberapa peternak itu yang misalnya Mas Tata nih atau Mas Arman, punya invest. Jadi saya mau belikan sapi, nanti kalau beranak kita bagi. Ada gitu ya. Ada banyak. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Itu kan patungan dia kan hanya kerja paruh kan. Ya betul kan? Kalau itu rugi, ini biar jelas semuanya. Takutnya nanti ada tengkulak yang ini sekitar 1 juta aja nih nggak. Biasanya batas minimal untuk penjualan sapi kalau memang sapinya ini kena seperti itu berapa sih Mas kalau dibeli biasanya? Kalau PMK kemarin itu kan istilahnya apa ya? Fisiknya itu benar-benar kelihatan banget kan, dan dia itu drop banget, nggak mau makan. Karena sariawan kan dia nggak mau makan, terus dia terus kurus, dan dia kalau matinya itu kalau dia pemiliknya nggak mau nyuapin, dia matinya karena nggak makan itu tadi, karena dia nggak bisa makan. Bukan karena penurunan daya tahan tubuh tadi. Itu peternak biasanya paniknya itu dia sudah nggak mau makan, sudah itu dia panik jual, panik selling lah istilahnya. Jadinya belantik itu parah, nawarin sampai 500.000 pun dilepas waktu itu. Sama segitu masalahnya. Iya, kemarin saya belantik udah berarti ya. Iya, belantik itu pun kan dia pun itu pun utang. Jadi belantik itu stoknya di kandangnya banyak banyak. Nah, kalau untuk LSD ini masih aman, jadi dia masih bisa berdiri, masih bisa makan walaupun dia berkurang makannya. Jadi
Istilahnya peternaknya nggak panik selling lah dia. Jadi masih harga masih cuman 15 lah. Ada fleksibel iya, cuman tengkulaknya tuh ngojok-ngojoki air dijual. Itunya lo kulitnya sudah gini nanti itu. Nanti biasa ya, itu kalau biasa tengkulak gitu kan. Kan bapak saya juga tengkulak. Harus ini. Apa ayo kucak. Ini sapi-sapi apa yang terjangkit? Biasanya kita dari mulai paket itu ada sapi peternak susu ya, untuk yang masalah susu. Atau sapi-sapi biasa yang biasa dijual. Atau ada beberapa penyakit ini, penyakit LS ini menjangkitnya hanya sapi A, jenisnya B gitu. Boten, enggak Mas, semua sapi. Semua sapi. Ada pengalaman loh. Berarti teman-teman yang kan vaksinnya ini kan terbatas cuma 1000 dosis. Terus itu kita fokusnya ke untuk sapi perah, karena sapi perah kan dia produksi susu, karena kita biar produksi susu kita nggak berkurang, kita fokus vaksin ke sapi perah dulu. Jadi untuk sapi potong kan kita masih belum ada vaksin kan istilahnya. Jadi kemarin teman-teman itu kan banyak petugas medis di lapangan itu improve-nya itu wis dijemur aja sapinya di angon. Itu ternyata bisa mempercepat penyembuhan penyakit LSD. Gitu ya? Iya, jadi lebih cepat. Sapi jarang di angon ya? Iya jarang. Karena kan dikandangin aja. Dikandangin aja. Kalau dulu kan dilepas gitu ya, gitu ya. Saya sering lihat di jalan-jalan. Itu ya pasti karena sapi itu. Coklat-coklat dulu. Hijau. Iya. Kenapa itu Mas? Kenapa dari penjemuran ya, istilahnya caring ya. Caring itu kenapa mempercepat penyembuhan? Karena di tubuh kita itu kan ada vitamin D. Vitamin D itu kan berkolaborasi dengan UV, sinar UV. Jadi jika kita ada vitamin D saja, tetapi tidak menangkap sinar UV, maka vitamin D dalam tubuh kita itu tidak bisa diaktifkan. Jadi pengaktifkannya vitamin D itu dengan sinar UV tadi itu secara alami. Lah itu vitamin D itu salah satu vitamin yang penting untuk meningkatkan antibiotik. Meningkatkan antibodi. Berarti Mbak Nurul nggak menampik kemungkinan bahwa ada sapi perah yang terjangkit. Memang semua. Masih ada sampai berapa? 1000 vaksin tadi udah divaksinkan semuanya atau belum? 1100. Sudah. Ini nggak ada rencana buat minta tambahan? Iya, kita masih. Iya, harusnya ada. Karena kementerian juga mengalokasikan terbatas. Dari pusat juga terbatas. Jadi kita fokuskan ke sapi perah. Kenapa sapi perah? Karena dia masa hidupnya lebih lama daripada sapi potong. Kira-kira untuk kabupaten sendiri butuh berapa vaksin sih? Iya, sebanyak populasi. Populasi ya sekitar 30.000 ekor. 30.000. Iya. Kalau saya 29. Iya. Nah, ini baru hampir 7% dari total semuanya di Kabupaten Mojokerto ya. Dari 907 kasus ada 30.000. Iya. Yang belum. Gimana nih ceritanya Mbak Nurul, Mas Arwan? Kalau kita nangannya gimana nih kalau peternaknya Pak aku ya dikasih vaksin Pak, ternak aku piye ya? Kita memberikan pemahaman bahwa kita juga terbatas. Tadi untuk yang program gratis itu 1.100, tapi di cuma 40.000 per dosis. Iya. Tapi kalau bayar ada. Enggak ada dinas. Maksudnya kita tidak jual. Kalau kita tidak jual. Di mana? Di toko di biasanya ada. Peternak udah paham ya. Kalau ada yang nggak paham, ya dipahamkan di sini gitu. Biasanya pesannya di pet shop, di pet shop. Iya, nanti kan vaksin LSD. Kirain tadi vaksinnya terbatas itu memang sudah nggak bisa. Tapi ternyata untuk yang bayar ada. Tapi ini bukan bayar Mas, kita beli sendiri. Tapi di luar dinas-dinas tidak ada. Teman-teman dari petugas paramedis di wilayah. Iya ada. Dibantu mereka bisa. Oke, saya tanyakan ini biar clear ya. Siapa ya? Mas sama Mbak Nurul sebagai dokternya. Begini, teman-teman dinas itu saya pengen tahu. Kalau suntik itu kan biasa bayar Kak? Ke mantri kan ya? Suntik untuk anak sapi ini Kak, biar beranak itu kan bayar, betul ya?
Sebenarnya ada namanya inseminasi buatan. Itu siklusnya hampir sama kayak ibu-ibu sih. Si haid itu 18 sampai 21 hari itu Pak. Kalau enggak bunting berarti dia minta kawin. Kalau dikawin di luar periode itu pasti enggak bunting. Yes. Jadi periode buntingnya itu 18 sampai 21 hari itu dia kalau istilahnya bahasa Indonesia 3A, abang, abu, anak. Jadi itunya merah. Tapi kalau saya bayar Mas Arman. Itu sejak tahun 2017 ada program namanya Siwap, sapi indukan wajib bunting. Itu sampai per tahun 2019. 2019 kita ganti nama Sikowandan. Itu ada juga subsidi, cuma subsidi aja. Jadinya kita dari dinas per petugas sudah disubsidi 30.000 per ekor. Jadi misalnya kalau mereka istilahnya lokasinya jauh kan untuk ganti bensin 20.000, 15.000 gitu aja. Untuk ongkos itunya sudah diganti 30.000 per ekor. Iya. Ini kan gara-gara dusta di antara. Iya, semuanya gratis kok Pak. Jadi dari bibitnya itu gratis dari dinas. Airnya yang nitrogen cair untuk menyimpan bibit biar nggak mati, biar beku itu juga gratis. Terus kontainernya itu tempatnya untuk nyimpan itu juga dari dinas gratis. Sarung tangannya pun itu gratis dari dinas. Yang nggak gratis cuma bensinnya. Gratis. Baik, bisa dimengerti dan jauh nih ya. Saya ke Dr. Nurul Hidayah. Senyum-senyum tapi harus ada jawaban Pak. Saya pengen lebih detail lagi. Kalau petugas yang datang ke peternak yang mendapati penyakit LSD tadi, ini mereka misalnya ada peternak yang, wah ini saya perlu penanganan, harus gimana, bayar berapa, ini free atau seperti apa? Kalau pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan selama itu jam dinas, jam itu free Mas. Free ya? Enggak. Free. Dari tidak ada apa-apa jam kerja. Terus mereka laporannya gimana? Menghubungi siapa? Kalau mereka bisa sendiri, Mas. Jadi mereka langsung ke pusat, ke sistem yang namanya Isiknas. Peternaknya loh menghubungi siapa? Gitu. Dari peternaknya menghubungi siapa? Peternaknya itu dapat menghubungi kantor BPP, kantor Balai Penyuluh Pertanian yang ada di tiap kecamatan, atau biasanya ke pusat kesehatan hewan. Puskeswan ada. Puskeswan yang di Mojokerto itu ada 3 Mas, di Gondang, Turi, sama Ndawar. Terus ada dokter hewannya di situ Mas. Ada dokter hewannya, tapi biasanya peternak sudah sudah tahu nomor kontaknya petugas para medis. Baik. Mbak Nurul, saya pengen tahu tingkat kebersihan kandang itu juga menjadi salah satu indikator nggak? Sangat. Sorry ya, ada yang bersih, misalnya ada penampungan untuk airnya sendiri, terus nanti juga dikasih air, ventilasi udara. Ada yang jadi satu, itunya di situ, tidak di situ. Ya itu sangat penting Mas untuk virusnya mati atau tidak, karena virus itu tidak akan mati atau istilahnya bertahan, sekerasan betah di lingkungan yang lembab, suhunya di bawah 37 derajat itu sangat suka, apalagi suhu dingin gitu, suhu 4 derajat itu istilahnya tuh mereka tahan gitu Mas, meskipun di lingkungan luar itu sampai 6 bulan itu juga tahan. Berarti harus kandang bersih, tidak lembab, sering dijemur, maksudnya di ventilasi udara harus masuk, cahaya juga harus sering dijemur. Namanya di apa namanya itu, dingon ya. Dingon. Selain itu juga pemberian vitamin wajib. Pemberian vitamin, obat cacing itu rutin, harus rutin. Wah, biasa ya. Biasa. Sehat. Dari 300 berapa tadi sapi di Mojokerto? 930.000. Total. Iya, udah ada vaksin berapa? Bisa tahu ya? Vaksin apa ini, Mas? Sudah hampir LSD. LSD masih 1.100 ekor. 1.100. Maksudnya tadi yang memvaksinkan sendiri dengan bayar sendiri. Oh, itu free. Kita belum bayar data nggak? Bisa data nggak? Yang vaksin beli sendiri? Vaksin beli sendiri belum ada. Belum ada di Mojokerto yang beli sendiri. Peternak masih menggantungkan ke dinas.
dinas menggantungkan ke pusat. Jadi katanya bisa beli sendiri. Iya bisa. Tapi belum ada laporan itu. Iya belum. Mahal sih. 40.000 kalau per dosis, cuma harganya kan per botol itu kalau 10 cc jadi 400.000, agak berat kan harganya. Harus patungan. Iya kan kalau 1.000 untuk satu sapi. Bukan satu cc. Satu cc-nya 40.000. Aja kan nggak mungkin satu cc. Satu cc bisa. Satu botol 20 cc. 20 cc malah 800.000. Jadi ada gini tak, yang dibilang Mas Arman betul. Yang satu botol dong, 800.000, 20 cc. Berapa sapi? 20 ekor. Kan kebutuhannya 1 cc nih kita ya, Mas. Ya. Tapi kan di pet shop itu nggak mungkin 1 cc gitu kan. Jadi satu botol itu berapa cc gitu. Dan untuk 20 sapi dari. Iya, gitu. Jadinya sama kan. Makanya ternak sapi udah tahu. Makanya belum ada ya vaksin mandiri tadi. Tadi mungkin agak berat juga sih kalau. Iya. Karena memang bagi orang-orang yang misalnya seperti yang gaduh tadi gaduh tadi itu karena begini, ada biaya perawatan untuk beli tali, alasan mereka banyak, beli tali, beli pengalaman Mas Yarin. Beli apa ini arit gitu ya. Macam-macam. Terus belum lagi ketika tempatnya itu belum sesuai misalnya. Oh Pak, ini butuh semen Pak supaya tempatnya rapi. Nah gitu. Biaya lagi. Hasilnya belum tentu. Kalau kan ada LSD. Iya. Ini saya jadi benar-benar ilfil ketika Mbak Nurul, Mas Arman memberikan informasi bahwa tidak hanya sapi biasa, tapi ternak juga kena. Semua sapi. Semua sapi termasuk ya. Usaha kambing domba aja, Mas. Tapi kambing domba juga kena PMK. Yang penting itu aja, Mas. Dijaga kebersihannya, pemberian pakan bergizi. Kotoran terpisah lah dari kandang minimal itu aja. Kandangnya bersih, terpisah. Pilarnya paling minimal terpisah dari kandang lah. Buat tidur itu untuk kotoran kan biasanya serangga itu di kotoran itu sih dia diamnya. Kalau dia di kotoran itu dia habis kamu tuh bawa ngalin habis ngidit itu dulu. Maksudnya gini aku bingungnya gini juga. Ketika ini drop ya, ini saya pengen sembuh semuanya dari ternak-ternak ya. Kalau drop semuanya, ini Mas Arman, Mbak Nurul sebagai dokter bingung tak mengatasi ternak-ternak yang semuanya kalau terjangkit wabah atau? Oh iya. Iya teman. Kalau PMK wabah. Itu sudah pernah dialami di PMK. Sudah wabah itu. Tapi ini kan lebih wabah ya daripada ini ya. Iya. Karena statusnya PMK itu sudah darurat. Waktu itu ya. Kalau menurun. Ada, cuma tidak seperti tahun 2022. Tapi kalau LSD ini statusnya belum darurat. Enggak, jangan sampai. Maksudnya bukan levelnya masih level biasa. Iya. Siaga aja. Iya. Belum darurat ya? Belum. Kalau PMK sudah darurat. Baik. Iya. Terakhir Mas Arman, Mbak Nurul harus memberikan statement ya. Ini menjelang Idul Adha. Ini teman-teman juga akan berkorban begitu ya. Terus kemudian statementnya kepada peternak yang sapinya belum kena sama sudah kena harus seperti apa gitu ya. Saya ke Mas Arman dulu. Mas Arman, untuk menjelang Idul Adha Juni 28 insya Allah. Ini untuk para pembeli yang akan berkorban seperti apa informasi atau himbauannya? Ini pembeli yang akan berkorban ya. Kalau pembeli yang akan berkorban jelas kita harus lihat kondisi fisik ternaknya itu tadi. Mungkin kita bisa lihat kondisi ternak dari kita langsung pantau aja ternaknya di kandang, jangan istilahnya sekarang kan biasanya online itu lebih baik kita langsung pantau ke kandang aja, kita lihat kondisi ternaknya seperti apa. Jadi minimal kita tahulah kondisi kandangnya itu tadi minimal tempat kotoran sama kandangnya itu terpisah. Insya Allah itu ternaknya sehat lah. Terus kelihatan mengkilap tadi ya? Terus sekarang itu tadi wajib pakai eartag yang dari pesan dari kami dinas itu wajib pakai eartag ternak yang susu sapi sama kerbau ya. Ternak besar itu wajib pakai eartag. Nah, kalau di situ kalau sudah pakai eartag istilahnya ternak tersebut sudah sudah terlayani lah sama dinas terkait. Terverifikasi oleh dinas terkait. Jadi kalau ada keluhan sakit atau pasti dinas sudah bisa langsung terjun untuk menanganinya seperti itu. Jadi satu itu tadi lihat kondisi kandangnya aja, sama fisiknya yang tadi jangan lupa fisiknya tadi, tidak matanya. Yang penting matanya. Kalau sapi biasanya matanya agak kalau hijau ada kelihatan. Kalau ada merah-merahnya dan agak
layu lah, sayu gitu itu dia. Itu biasanya dia cacingan. Jadi dia waktu dipotong Idul Adha, cacing di hati biasanya itu banyak, banyak kawan-kawan. Jadi dari mata sama bulu itu tadi. Terus terakhir untuk irtek itu tadi ya. Jadi mungkin khusus untuk ternak sapi besar, sapi dan kerbau mungkin. Kalau amannya sih mungkin kalau sekarang sih harga sudah stabil sih, daripada 2 minggu yang lalu harganya murah-murah, sekarang sudah agak stabil 17 juta lah ke atas sudah harganya untuk sapi potong. Jadi kalau saya yang aman, paling aman gitu, kambing aja. Kambing sekarang melimpah stoknya juga. Baik itu. Cukup Mbak Nurul. Iya. Kalau baik pesan saya, kalau untuk penjual dan pembeli ternak kurban, jangan sungkan-sungkan untuk meminta surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal. Pembeli juga, Mas. Pembeli kan dia mendatangkan ternak dari daerah lain misal. Jangan sungkan-sungkan untuk meminta surat keterangan kesehatan hewan dari asal peternakannya. Iya. Begitu juga untuk pembeli pembeli langsung. Untuk pedagang juga harus punya surat keterangan kesehatan hewan dari dinas setempat yang membidangi kesehatan hewan. Gitu. Terus untuk peternak umumnya, jangan takut untuk beternak, jangan mengecilkan hati dengan adanya berbagai macam penyakit yang datang. Harus positive thinking bahwa peternakan ini tetap bisa maju, asalkan satu kuncinya kebersihan, biosecurity dijaga, pemberian pakan yang sehat, bergizi dijaga. Dan juga harus semangat, tetap semangat dan meningkatkan koordinasi dengan dinas agar apa-apa bisa. Saya pengen tahu, ini dinas peternakan alamatnya di mana? Pertanian. Iya, dinas pertanian di mana? Era Basuni. Kalau jenengan melewati area Basuni, sebentar lagi, 1 minggu lagi, pasti ada banyak sekali lapak-lapak kambing. Awalnya kosong menjadi banyak sekali, ya. Itu disarankan nggak mereka menggunakan asap seperti apa ya, bakar-bakar apa gitu loh, supaya menghilangkan bakteri apa nyamuknya. Ini dianjurkan apa? Karena rumah saya juga dekat sama mereka. Gitu. Ini mengganggu saya sekali. Dianjurkan untuk kamu apa untuk sapinya nih? Dua-duanya, maksudnya kita kan biasa dikasih asap-asap nih. Sebenarnya ini dianjurkan nggak sih? Tidak. Enggak ya? Kalau mengganggu nggak untuk kambing? Menurut saya. Mengganggu untuk ternaknya juga untuk ininya, pemiliknya. Terus sekarang untuk alasan mereka kan untuk mencegah nyamuk atau sekarang ada insektisida yang bentuk cair itu juga ada. Ya berarti mereka tuh gak bodoh. Tetangganya juga ini terganggu juga. Ini nggak saja kan? Dia masalah ya. Karena banyak sekali akan berjamur di mana-mana. Apalagi kecamatan Soko ke sana tuh banyak. Mereka menawarkan ternak mereka. Sebenarnya saya fan aja. Yang menjadi masalah itu bau. Ya itu tadi, baik asap maupun kotorannya. Kayaknya dinas pertanian ada jadwal juga ya. Mbak Sida nih ceritanya. Iya ada, tapi masih belum ada. Apa ini Sida? Sorry, Sida ini soal hewan ternaknya atau soal tidak nyamanannya? Hewan ternaknya. Ternaknya untuk memberikan surat keterangan kesehatan hewan ke penjual. Jadi kita memeriksa. Ketika layak kita memberikan langsung ke penjual. Kenapa itu loh, nggak usah asap-asap lah. Iya. Kalau ada apa yang dilakukan? Kalau jadi tidak ini kita bisa mengisolasi, memberikan pengobatan di tempat. Gratis. Gratis apa ya? Kalau sidang, sama? Ada tidaknya. Harus ya itu ya. Ada ya. LCD selain di Indonesia. LSD. LCD. TV Pak. Malah kamu di Indonesia atau di negara lain? Ada. Gimana sih? Paling banyak. Pusatnya LSD itu pertama dari Afrika, dari Zambia. Afrika itu PMK semuanya itu ya. Karena memang kan untuk makan manusianya saja kurang, apalagi untuk ternaknya. Jadi kondisinya itu, jadi semua penyakit bisa terkomunikasi. Setelah dari Afrika 1929 itu mereka menyebar ke beberapa benua Eropa dan beberapa benua Asia.
tahun 2019 itu masuk ke India dan Cina. Baru tahun 2022 masuk ke Indonesia. Riau yang pertama kena kali Riau. Setelah Riau, Jawa Tengah. Sekarang hampir semua Indonesia provinsi ini. Karena itu loh kemproh juga di awalnya. Ya. Karena lalat ya Mas Arman ya. Lalat serangga yang besar itu kan di kotoran dia. Iya. Itu yang kamu mainnya itu yang bersih-bersih ya. Kencing dia datang nyata kotorannya itu. Oke. Saya akhirnya terima kasih banget kepada Mbak Nurul sebagai dokter ya dari Dinas Pertanian. Terima kasih. Sama-sama. Ini mengedukasi kita semuanya dan kalau memang ada gejala awal segera langsung ke lapor ya ke petugas yang dari kecamatan. Ini tersebar ya. Ada di sana semuanya. Dan kita terima kasih banget ya. Terima kasih. Saya Ferry Prasetya, saya Tata Pradita. Terima kasih mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai jumpa.